Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya minggu ini ke materi yang ketujuh ya, materi terakhir sebelum UTS, yaitu mengenai ekstraksi cair-cair ya, mengenai ekstraksi cair-cair. Oke, jadi ini prinsip dasarnya dari ECC ya, atau ekstraksi cair-cair, yaitu setiap senyawa ini akan memiliki ketertarikan ya untuk melarut dengan pelarut yang mempunyai kemiripan sifat ya, atau kita kenal sebagai like dissolve like ya. Jadi yang menjadi kata kunci adalah like dissolve like ya, di mana pelarut polar akan melarutkan komponen senyawa yang polar juga gitu juga ya, dan pelarut nonpolar juga akan melarutkan senyawa yang nonpolar. Begitu juga yang semipolar itu ya, senyawa yang semipolar juga akan terlarut dengan baik gitu ya pada pelarut yang juga bersifat semipolar. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Ini pelarut yang polar, ya ini yang pelarut yang nonpolar gitu ya. Jadi nantinya harapannya setelah bercampur ya, bercampur seperti ini, harapannya senyawa yang bersifat polar akan terlarut di dalam pelarut yang polar, ya begitupun senyawa yang nonpolar akan terlarut di pelarut organik yang bersifat nonpolar. Ya, jadi istilahnya tadi ya like dissolve like. Oke, nah ini definisinya dari ECC ya, atau ekstraksi cair-cair. Ini adalah metode pemisahan yang didasarkan pada kemampuan senyawa terlarut ya atau solut untuk terdistribusi di antara dua fase cair ya yang tidak saling bercampur. Ya, jadi ketidaktercampuran ini digambarkan oleh terbentuknya dua lapisan pembeda ini ya. Ini contohnya ekstraksi lemak ya. Jadi ada dua campuran larutan. Yang berwarna orange ini adalah heksan dan lemak ya, sementara yang berwarna pink ini ya, merah muda adalah larutan contoh ya atau larutan sampel. Nah, pada ekstraksi cair-cair ini ya, bahan yang akan diekstraksi dan bahan pengekstraksi ya, keduanya bercampur berwujud liquid ya, yang tentu saja tidak saling bercampur. Ya, jadi ini bedanya kemarin ya antara destilasi dengan ECC. Nah, kalau ECC keduanya tidak saling bercampur, kalau destilasi keduanya saling bercampur, akan tetapi memiliki perbedaan titik didih yang berbeda, gitu ya. Nah, ini prinsip kerja dari ekstraksi ya. Jadi ECC ini pada dasarnya adalah pemisahan senyawa berdasarkan atas sifat ketertarikannya pada fase tertentu atau pada pelarut tertentu ya. Atau dikatakan pada fase cair atau fase polar atau pada fase organik atau fase nonpolar. Jadi tergantung dari sifat senyawanya. Ya, jadi kembali lagi kita kenal dengan istilah like dissolve like. Nah, ini adalah teknik ya. Teknik dari pengocokan ya atau pencampuran pada saat proses ECC. Ya, jadi ini teknik mengocokkan seperti ini. Nah, nanti ada gas yang dibuang. Nah, ini sebaiknya gas dibuang ini dalam lemari asam ya. Dibuang pada lemari asam agar apa? Agar tidak membahayakan ya lingkungan laboratorium. Nah, kemudian ini kebanyakan prosedur ECC ini melibatkan ekstraksi analit ya dari fase air atau polar tadi ya ke dalam pelarut organik yang bersifat semipolar atau nonpolar. Contohnya seperti diklorometan, N-heksan, dan toluen. Nah, analit yang mudah terekstraksi dalam pelarut organik ini adalah molekul-molekul yang bersifat netral ya, yang memiliki sifat semipolar atau nonpolar. Ya. Jadi pelajari lagi, ya ini pernah dipelajari sebenarnya ya di kimia dasar, bagaimana cara menentukan senyawa yang bersifat polar, senyawa yang bersifat nonpolar, dan senyawa yang bersifat semipolar. Silahkan dipelajari kembali. Oke, nah ECC ini ternyata ada hukum yang mendasarinya, ya, yaitu hukum Nernst atau hukum partisi, ya, yang menyatakan bahwa pada konsentrasi dan tekanan konstan, analit akan terdistribusi dalam proporsi yang selalu sama, ya, di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Jadi tadi ya, jadi kalau kita kembali ke gambar yang tadi, nah jadi nanti awalnya ketika percampuran itu ya, ketika kondisi awal seperti ini, ya. Kemudian ketika pencampuran dan nanti ketiga adalah
saat hukum Nernst atau hukum partisi tadi bekerja, gitu ya. Jadi yang polar tentu saja akan bercampur ke dalam pelarut yang fase atau pelarut yang bersifat polar, begitupun yang non polar atau semi polar akan tercampur atau terdistribusi ya di dalam fase atau pelarut yang juga bersifat non polar atau semi polar. Oke. Nah, ini syarat pelarut yang digunakan untuk ekstraksi cair-cair. Yang pertama tentu saja tidak bercampur dengan pelarut dalam campurannya, gitu ya. Yang kedua memiliki volatilitas atau mudah menguap, gitu ya, volatilitas tinggi. Dan yang ketiga inert, ya. Itu syarat pelarut untuk ECC. Nah, ini tadi koefisien partisi. Ya, ini rumusannya. Jadi ECC ini sangat dipengaruhi oleh nilai koefisien distribusi atau partisi, ya. Jadi koefisien ini menggambarkan perbandingan ya antara konsentrasi solut di dalam pelarut pengekstraksi dan di dalam rafinat ya atau bahan. Nah, ini rumusannya ya nilai KD. Jadi sebenarnya KC per C akhir per C awal gitu ya. Atau konsentrasi di dalam pelarut non polar dibandingkan dengan yang pelarut polar atau sebaliknya. Ya, ini ada dua rumusan, KD sama dengan C2 per C1 atau KD sama dengan CO per CA, di mana C1 ini adalah pelarut 1 ya, solut di pelarut 1 konsentrasinya, kemudian C2 konsentrasi solut di pelarut 2, atau dinyatakan juga CO ya atau C0. Ini pelarut organik, sedangkan Ca pelarut air ya atau polar. Nah, nilai KD atau KP adalah nilai koefisien distribusi atau koefisien partisi. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Simpelnya adalah sederhananya kita membandingkan ya, membandingkan konsentrasi di dalam pelarut organik ya non polar dibandingkan dengan konsentrasi di dalam pelarut polar atau air tadi ya. Nah, ini contoh ya. Contoh jika terdapat keterangan bahwa nilai Kp 1,5 gitu ya, air berbanding kloroform. Maka artinya adalah konsentrasi di air berbanding dengan konsentrasi di kloroform adalah 1,5 berbanding 1. Nah, ini mengindikasikan atau mengartikan bahwa analit akan lebih mudah larut di dalam air gitu ya, namun kurang larut di dalam kloroform. Sehingga ekstraksi tidak akan berjalan secara maksimal. Ya. Artinya 1/5 berarti 1/5 1,5 ya. 1,5 berbanding 1 tadi ya. Ternyata analitnya cenderung bersifat polar ya karena lebih mudah larut di dalam air. Oke, maka berdasarkan nilai Kp atau nilai KD ya, Kp lebih besar dari 1, ini maka solut akan berada dalam pelarut organik atau terekstraksi. Sedangkan jika Kp kurang dari 1, ini maka solut berada dalam larutan air ya, atau bersifat polar. Ini tidak akan terekstraksi. Nah, ini angka banding distribusi. Nah, ini pada praktiknya ya analit seringkali berada dalam bentuk kimia ya. Karena adanya disosiasi, ya ionisasi, protonasi, ya hingga kompleksasi atau polimerisasi sehingga konsentrasinya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk koefisien distribusi. Ya, karena apa? Karena tadi ya bentuknya masih kompleks ya, artinya bersatu atau menyatu. Nah, untuk kasus seperti ini maka dikenal dengan istilah angka banding distribusi ya, yaitu perbandingan konsentrasi total analit terlarut di dalam pelarut organik ya atau pengekstraksi dan pelarut air atau rafinat dalam segala bentuk. Ya, jadi nilainya seperti ini ya. Jadi digambarkan nilai distribusinya CS organik ya atau dalam pelarut organik dibandingkan dengan CS dalam pelarut air. Jadi sebenarnya sama ya. Rumusannya dengan rumus yang tadi ya. Kita bandingkan konsentrasi di pelarut organik dengan pelarut polar atau air. Ya. Jadi jika tidak ada interaksi antar analit yang terjadi, maka kedua fase antara nilai KD dan D adalah identik. Jadi dibandingkan tadi ya, nilai KD nanti diperoleh, nah nilai KD ini dibandingkan dengan nilai ini. Nah, apabila tidak ada interaksi, ya maka nilainya adalah identik. Nah, kemudian ini adalah efisiensi ekstraksi ya atau persen terekstraksi. Efisien proses ekstraksi ini bergantung pada nilai rasio distribusinya atau nilai D-nya tadi ya, dan tergantung pada volume relatif kedua fase. Nah, dalam suatu ekstraksi ya banyaknya analit yang terekstraksi dapat dihitung dengan rumus
seperti di bawah ini ya. Jadi E sama dengan 100 dikali nilai distribusi tadi ya dibandingkan dengan nilai D ditambah volume di dalam air dibagi dengan volume di dalam pelarut organik ya. Jadi V organik sama V aqua ini atau V air ya, masing-masing merupakan banyaknya volume ya fasa organik dan fasa air yang digunakan. Sedangkan nilai D tadi merupakan rasio distribusi yang telah diperoleh dari persamaan sebelumnya tadi ya. Telah diperoleh dari persamaan ini tadi ya. Nah, setelah dihitung nanti dimasukkan ke dalam efisiensi ekstraksi. Oke. Nah, kemudian ini adalah rumusan menghitung ekstraksi berulang, gitu ya. Jadi kalau tadi ekstraksinya hanya sekali, nah ini ekstraksinya berulang. Nah, dari rumusan efektivitas ekstraksi tadi dapat dibuktikan ya bahwa banyaknya zat yang akan terekstrak, gitu ya, semakin besar jika harga V air tadi ya per V pelarut organik diperkecil. Artinya sama dengan memperbesar volume fasa organik. Ya, jadi diperbanyak si pelarut organiknya. Nah, namun demikian ini dapat dibuktikan bahwa proses ekstraksi itu semakin efisien jika ekstraksi dilakukan berulang kali dengan volume fasa organik yang sama. Ya, jadi tadi ya, kenapa tadi diperlukan teknik pengocokan, pembuangan gas? Nah, itu adalah teknik untuk melakukan ekstraksi secara berulang. Ya, artinya kalau pelarutnya sudah jenuh, kita pisahkan, kita ganti lagi dengan pelarut organik yang baru, ya dengan jumlah yang sama dan konstan. Nah, menghitung banyaknya zat yang tertinggal setelah N kali ekstraksi sangat penting, ya, yaitu untuk menghitung persen solut terekstrak dan juga untuk menentukan keefektifan pekerjaan ekstraksi yang dilakukan. Nah, ini rumus yang digunakan ya, W sama dengan W kali A dikalikan VA dibagi D V organik ditambah volume air tadi ya dikalikan dipangkatkan N. Jadi W di sini adalah banyaknya analit dalam fase air, ya setelah N kali ekstraksi. Kemudian WA adalah banyaknya analit mula-mula gitu ya dalam fase air. VO ini adalah volume fase organik, VA tadi sama ya volume fase air, dan N adalah banyaknya frekuensi atau ekstraksi yang dilakukan ya. Oke. Nah, ini adalah ekstraksi asam-asam organik dan basa-basa organik ya. Nah, jadi senyawa-senyawa organik adalah dengan gugus fungsi yang bersifat asam ya atau basa, ini dapat mengalami proses disosiasi atau protonasi. Nah, dalam larutan air dengan pH larutan. Oleh karena itu, proses ekstraksi dapat dioptimasi dengan pengaturan pH. Ya, ini adalah menggambarkan hubungan pH ya dengan rasio distribusi suatu asam lemah ya dapat diturunkan dengan cara berikut. Jadi ini ya, nilai HA, ya ini nilai Ka-nya tadi ya, koefisien distribusinya sama dengan H plus dikali ditambah dengan A min. Ya, sehingga konstanta disosiasi asamnya adalah nilai Ka-nya. Ya, maaf ini konstanta disosiasi tadi ya. Ini konstanta disosiasi asam. Nilai Ka ini sama dengan H plus ya dalam air ini ya dikalikan dengan A min. Nah, dibagi dengan nilai HA ya hasil kali HA dalam air. Nah, maka ketika kita ingin menghitung A min, tinggal tadi konstanta disosiasi asam dikalikan HA dibagi dengan H+. Oke. Nah, ini diturunkan lagi ya persamaannya nilai KD sama dengan HA ether ya pelarut organik dibagi dengan HA air. Nah, maka nilai D adalah HA dari pelarut organik dibagi dengan penjumlahan dari HA di dalam air ditambah amin dalam air. Nah, maka D adalah nilai HA dalam pelarut organik ya atau ether dibagi HA aquades dikalikan 1 ditambah Ka ya per H plus aquades. Maka penggantian KD untuk HA ether per HA aquades dari persamaan 4 akan memberikan D sama dengan KD dibagi 1 ditambah Ka dibagi H plus ya. Oke. Nah, jadi persamaan tersebut ini, jadi persamaan yang tadi kita turunkan tadi ya, menunjukkan bahwa pada pH rendah atau asam ya dalam bentuk tidak terdisosiasi akan terekstraksi dengan efisien. Ya yang paling besar karena D ya atau tadi nilai distribusinya hampir sama dengan KD ya. Sedangkan pada pH tinggi ya, pH tinggi ini asam akan terionisasi sempurna
menjadi anion amin karenanya tidak akan ada proses ekstraksi. Ya. Nah, hubungan antara pH dan rasio distribusi basa lemah ya merupakan kebalikan dari asam lemah tadi ya, sehingga sangat mungkin memisahkan asam-asam dari basa dalam suatu campuran baik dengan mengekstraksi asam pada pH rendah atau mengekstraksi basa pada pH tinggi ya. Pemisahan campuran asam dan campuran basa hanya mungkin jika konstanta disosiasinya berbeda beberapa unit pK. Jadi gitu ya. Jadi kalau asam jadi pH-nya rendah gitu ya, asamnya akan terekstraksi secara efisien, sedangkan kalau pH-nya tinggi yang asam tidak akan terekstraksi secara sempurna. Nah, kalau basa kebalikannya gitu ya. Berarti kalau basa justru pH-nya tinggi gitu ya, basa akan basa akan tercampur ya dengan baik, sedangkan kalau pH-nya rendah basa tidak akan terekstraksi dengan baik. Oke, ini beberapa teknik ekstraksi ya. Dibagi menjadi 3, ada ekstraksi bertahap, ada ekstraksi kontinu ya, atau ekstraksi sampai habis ekstraksi serba terus, atau ekstraksi dengan arah berlawanan ya, atau Craig ya, atau counter current Craig extraction ya. Jadi ada 3 teknik. Nah, ini ekstraksi bertahap ya. Ekstraksi bertahap merupakan metode yang paling sederhana, digunakannya menggunakan corong pisah ya. Zat yang akan diekstrak ini dilarutkan dalam air, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah. Nah, untuk pelarut perekstraknya ini biasanya digunakan pelarut organik, ditambahkan kepada larutan air, jadi dicampurkan tadi ya, makanya terpisah menjadi 2 fase. Nah, ditambahkan ke dalam larutan air agar zat tersebut dapat diekstrak ke dalam cairan pengekstrak. Nah, campuran yang tadi telah tercampur ya, ini ya, dikocok berulang kali dan setelah didiamkan beberapa saat terbentuk 2 lapisan. Gitu ya. Jadi dikocok, tadi ya nanti gasnya dibuang di dalam lemari asam, kemudian didiamkan sampai terpisah, nah nanti lapisannya dipisahkan. Misalnya ini warna kuningnya dipisahkan, kemudian nanti diekstraksi kembali, dibuang lagi gasnya, didiamkan, dipisahkan lagi, terus menerus ya, itu namanya bertahap. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh gambaran dari ekstraksi bertahap tadi ya. Contoh misal 1:1 ya, ini 0,83 banding 0,33 ya, 0,17 banding 0,67 dan lain sebagainya ya. Tujuannya apa dilakukan perbandingan ya, agar kita memperoleh tadi ekstrak yang ingin kita dapatkan dari campuran tersebut ya. Jadi nanti analit yang kita perolehnya atau senyawa yang ingin kita pisahkannya kita bisa mendapatkan secara maksimal. Nah, ini ekstrak kontinu ya, atau ekstraksi sampai habis serba terus ya. Jadi pada prinsipnya di dalam alat ekstrak kontinu ya terjadi aliran kontinu ya dari pelarut melalui suatu larutan zat yang tidak diekstrak. Nah, pelarut yang telah membawa zat yang terekstrak ini diuapkan kemudian didinginkan sehingga dapat digunakan lagi ya. Nah, ini contohnya pada kemarin soklet ya. Kalau soklet kan sampelnya dibungkus ya, ini ya kalau kita lihat ini sampelnya dibungkus ya menggunakan kertas saring. Dibungkus ya, kemudian nanti dialirkan terus-menerus si pelarutnya atau pengekstraknya ya sampai melewati si sampel yang terdapat di dalam kertas terus-menerus ya. Artinya pelarutnya memang selalu baru dan nanti di akhir ininya diharapkan kita mendapat suatu larutan gitu ya yang isinya adalah ekstrak yang ingin kita ekstrak yang mengandung senyawa ya, senyawa yang ingin kita pisahkan dari sampel tadi. Ya, ini contoh alatnya menggunakan soklet ya kalau yang kontinu. Oke. Nah, ini menggunakan alat Craig ya, arah berlawanan menurut Craig atau counter current Craig extraction ya. Jadi ini gambaran alatnya seperti ini untuk yang Craig ya, tapi jarang digunakan ya. Tadi yang sering digunakan adalah yang corong pisah dan untuk yang soklet. Nah, ini ada tabung pembuangan ya, kemudian ada fase atas ya dari tabung induk ya untuk memasukkan sampel. Kemudian ini ada fase atas tabung ya. Kemudian ada segel cincin ya, kemudian ada tabung untuk menampung sementara fase tadi ya. Ini pertemuan di antara kedua fase organik dan fase polar dan non polar tadi ya. Kemudian ada tabung penyetimbangan.
Ya, kurang lebih ini susunan alat dari alat ekstraksi menggunakan Craig. Nah, ini ya, jadi kalau Craig tadi kan kalau corong pisah kita harus buang gas, pisahkan lagi, tambahkan pelarut lagi gitu ya, agak sedikit repot. Nah, kalau ini Craig ini sifatnya multi stage ya. Jadi kita diamkan saja, jadi biar alatnya sendiri yang bekerja gitu ya. Jadi kurang lebih sama kerjanya seperti tadi soklet. Ya, jadi kita tidak perlu mengatur gitu ya. Tidak perlu mengerjakan sendiri seperti saat kita menggunakan corong pisah. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ini tadi di tabung pertama masuk ke tabung kedua sampai terpisah menjadi 3 tabung gitu ya. Dengan masing-masing kandungan mungkin ya sifat yang berbeda ya. Oke, ini perhitungannya gitu ya, fraksi analit. Jadi nilai FRN ini adalah fraksi analit yang terekstraksi ditube ke R dan kali ke N gitu ya. Jadi nantinya kita hitung konsentrasi di tube 0 berapa, tube 1 berapa, ya 2 berapa dan 3 berapa ya. Jadi kalau ini sudah pasti terpisah ya, lebih enak dibandingkan tadi saat kita menggunakan yang corong pisah ya. Jadi kalau ini yang polarnya apa, yang semi polarnya apa gitu ya, non polarnya apa, sudah terpisah sendiri-sendiri. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini contoh tadi prinsip pemisahannya ya. Kalau kita gunakan 500 berbanding 500, ya berarti seperti ini gitu ya. Kita hanya menggunakan 1 kali ekstraksi. Misalnya kalau menggunakan 250 berarti 2 kali gitu ya. Kalau 102 kalau dibagi seperti ini ya, 125, 250, 125 ini akan menjadi 3 kali ekstraksi gitu ya. Nah, ini ekstraksi yang lebih bagus seperti ini harusnya ya. Kita pisahkan gitu ya, sampai beberapa kali pemisahan, tapi juga jangan terlalu banyak gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar proses ekstraksinya berjalan secara sempurna, ya, sehingga senyawa yang ingin kita pisahkan dari sampel atau analit itu dapat maksimal kita dapatkan. Nah, ini ya, masih lanjutan. Nah, ini alatnya tadi ya untuk yang Craig gitu ya, gambarannya seperti ini. Nah, ini untuk yang Craig ya, yang Craig yang lebih modern gitu ya, tapi kita tidak punya kalau ini ya. Kalau untuk corong pisah, soklet kita punya, tapi untuk Craig kita tidak memiliki. Nah, ini biasanya untuk skala lab besar itu atau skala industri ya digunakan alat Craig. Nah, ini salah satu contoh artikel publikasi ya, ini purification of xylitol ya from fermented hemicellulosic hydrolysate ya using liquid extraction and precipitation technique. Jadi ini tekniknya digabungkan ya, ternyata teknik ECC dengan teknik yang kemarin sudah kita pelajari ya, teknik pengendapan dan kristalisasi. Jadi ternyata bisa digabungkan ya teknik ini. Nah, ini sedikit cerita dari penelitian tadi ya. Jadi xylitol ini adalah penemanis alami ya yang kemampuannya dapat disejar-jarkan dengan sukrosa, ya tidak bersifat karsinogen dan bersifat toleran ya untuk penderita diabetes. Nah, pada skala industri xylitol dapat diproduksi dengan 2 cara, ya, produksi xylitol dari D-silose ya yang terdapat pada hemicellulosic hidrolisa tadi ya melalui proses katalitik hidrogenasi, dan yang kedua bisa dengan cara biotek menggunakan mikroorganisme ya yang menghasilkan enzim perubahan silose menjadi xylitol. Nah, yang menjadi permasalahan adalah menentukan suatu metode yang tepat untuk memurnikan xylitol yang dihasilkan dari proses fermentasi. Jadi dari kedua proses ini xylitolnya belum murni, artinya masih ada pengotor, masih ada zat lain gitu ya. Sehingga permasalahannya bagaimana memurnikannya. Nah, memurnikannya salah satunya adalah dengan metode ECC ya untuk memisahkan pengotornya. Selain itu juga dengan cara konvensional dengan teknik pengendapan. Ya, jadi menggunakan 2 cara pemurnian. Oke, ini material dan metodenya. Ya, diawali dengan proses fermentasi, kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi cair-cair, tadi ya untuk memisahkan pengotor, kemudian xylitol dan beberapa hasil zat fermentasi sebelum diekstraksi telah diukur konsentrasinya menggunakan HPLC. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui ya apakah ekstraksi tersebut yang terambilnya hanyalah pengotor saja atau termasuk xylitolnya. Itu ya. Kan yang diharapkan pengotor saja ya, xylitolnya itu sudah murni. Nah, ini hasil percobaannya ya. Ini kondisi awal ya. Ternyata ada 4 komponen ya, glukosa, silosa, arabinosa, xylitol semuanya dicek gitu ya. Ini kondisi awal.
ini di dalam etil asetat, ya, ini di dalam kloroform, ya, ini di dalam diklorometan. Ya. Oke, ternyata kesimpulan yang diperoleh adalah dari hasil percobaan gitu ya, silitol yang diekstraksi dengan ekstraksi cair-cair menunjukkan hasil bahwa ekstraksi dengan pelarut etil asetat terbukti ya karena sedikit terjadi pengurangan kadar silitol sebelum dan sudah ekstraksi. Nah, pelarut etil asetat juga terbukti paling baik untuk mengurangi senyawa pengotor yang terdapat pada larutan hasil ekstraksi. Nah, hal ini terlihat dari kemampuannya menjerap pengotor yang berupa zat warna dan kekeruhan yang terdapat pada larutan. Ya. Oke. Nah, mungkin itu saja tadi ya terkait dengan ekstraksi cair-cair. Kalian pahami lagi prinsipnya. Kemudian tadi syarat pelarut ya untuk ekstraksi ECC tadi ya ada 3, tidak bercampur dengan pelarut lain, memiliki volatilitas tinggi dan inert ya. Selain itu untuk perhitungan silahkan kalian pelajari saja yang silahkan kalian pahami saja gitu ya nilai yang ini tadi ya perhitungan KD dan perhitungan distribusi. Ya, kemungkinan untuk yang lain ini tidak akan saya keluarkan gitu ya. Nah, kemudian untuk teknik ekstraksi tadi ya, kalian bisa membedakan yang bertahap ya menggunakan corong pisah, continue menggunakan soklet dan ekstraksi tadi menggunakan grate ya. Nah, kemudian berarti ini materi terakhir kita sebelum UTS ya. Nah, berarti nanti sampai apa? UTS ya materinya ada pendahuluan ya kemudian dilanjutkan dengan evaporasi ya dengan destilasi kemudian filtrasi membran ya kristalisasi dan pengendapan dan ekstraksi cair-cair yaitu materi yang akan kita masukkan ke dalam ujian tengah semester ya yang saya masukkan ke dalam materi UTS. Nah, kemudian mungkin ditambah dengan materi presentasi ya. Jadi kalian pelajari lagi materi presentasi dari setiap kelas ya, kelas A, B, C, D, dan E ya. Materi presentasinya, kemudian jurnalnya boleh kalian baca-baca lagi gitu ya dan juga beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kalian ya dan dijawab oleh teman-teman kalian silakan pelajari lagi karena akan saya lakukan random gitu ya. Nantinya saya akan keluarkan di materi ujian nanti ya materi UTS. Oke. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian lanjutkan ke kuliah untuk mengisi kuis mengenai ECC. Ya ada 5 soal, 2 kali kesempatan, masing-masing kesempatan waktunya 15 menit. Ya, oke mungkin itu saja. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.